Shalom, apa kabar anak-anak? Saya mendoakan semoga setiap anak dalam keadaan yang sehat dan baik. Jika ada yang kurang sehat, dapatkan rawatan dan saya doakan semoga cepat sembuh. Secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak peserta pelayanan kanak-kanak wilayah 3 Selatan berpeluang untuk menggunakan talenta dan kurnia roh masing-masing. Kita mahu merayakan gaya hidup Kristen sepanjang perayaan Minggu Doa Kanak-kanak Gereja Seventh-day Adventist Wilayah 3. Melalui cara ini, anak-anak peserta belajar untuk mendedikasikan talenta dan kurnia roh untuk sahabat terbaik kita, Yesus. Manakala anak-anak yang di rumah berpeluang menonton dan mendengar lagu-lagu pujian, doa, pelajaran dan kesaksian melalui kupasan pelajaran dan amalan hidup anak-anak Kristen. Semoga anak-anak, pemimpin, ibu bapa dan belia diinspirasikan untuk hidup melakukan yang terbaik untuk sahabat terbaik kita, Yesus. Pelayanan kanak-kanak wilayah 3 mahu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat, baik pelayanan media, TV Pengharapan Wilayah 3 maupun pemimpin, ibu bapa, belia, dan anggota gereja. Doa saya, semoga anak-anak dipenuhi dengan roh Allah, kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan segala jenis kemahiran berfikir. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Puji Tuhan atas usaha wilayah 3 Selatan untuk mengadakan perayaan Minggu Doa Kanak-kanak secara online. Saya sangat gembira melihat kanak-kanak terlibat aktif dalam pelayanan. Ternyata keadaan pandemik COVID-19 ini telah memberikan kita peluang untuk melayani dengan cara yang berbeza. Puji Tuhan, kerana kanak-kanak wilayah 3 menerima cabaran melayani melalui media dengan begitu berani dan bersemangat. Saya pasti Yesus tersenyum bangga melihat pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja, ibu bapa dan kanak-kanak saling berganding bahu dan saling menyokong dalam pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ini. Apabila semua anak Tuhan ini, baik lelaki maupun perempuan, baik yang dewasa maupun kanak-kanak, menggabungkan talenta dan kurnia masing-masing dalam pelayanan, maka tidak sia-sialah talenta dan kurnia yang Tuhan telah berikan kepada kamu semua. Nyonya Ellen White menulis dalam Gospel Workers, muka surat 210. Apabila orang-orang muda menyerahkan hati mereka kepada Tuhan, tanggung jawab kita tidak berakhir. Mereka harus tertarik dengan pekerjaan Tuhan dan dipimpin untuk melihat bahwa Tuhan mengharapkan mereka untuk melakukan sesuatu dalam memajukan pekerjaannya. Mereka harus diajar bagaimana untuk bekerja bagi Tuhan. Mereka harus dilatih, didisiplin, dilatih to be dengan kaedah yang terbaik untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Ajar mereka untuk cuba membantu rakan-rakan sebaya mereka. Biarlah pelbagai jenis usaha penginjilan dirancang di mana mereka dapat mengambil bahagian, dan biarlah mereka mendapat petunjuk dan bantuan. Dengan cara inilah mereka belajar untuk bekerja bagi Tuhan. Demikian tulisan Nyonya White dalam bukunya Gospel Workers. Sangat jelas. Jadi saya ucapkan syabas kepada tim pelayanan kanak-kanak wilayah 3 Selatan di bawah pimpinan Elder Petronella Albert. Dengan kerjasama tim pelayanan media wilayah 3.
Semoga perayaan Minggu Doa Kanak-Kanak secara online ini menjadi saluran berkat rohani dari Tuhan kepada setiap keluarga, khususnya kanak-kanak yang mengikutinya di mana saja. Tuhan memberkati. Shalom, selamat bertemu dalam acara perayaan Minggu Doa Kanak-Kanak bagi Gereja Seventh-day Adventist di wilayah 3 dengan tema Hidup untuk Sahabat Terbaik Kita, Yesus. Untuk memulakan acara ini, saya dengan senang ingin membawa teman-teman untuk bersama-sama menyanyikan lagu tema Baca Injil dan Berdoa. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Engkau ampunilah akan dosa kami. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami untuk duduk diam sementara mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, salam damai dalam kasih Kristus kepada semua penonton dimanapun Anda berada. Pelajaran Minggu Doa Kanak-Kanak yang pertama bertajuk Buku yang Pelik. Ayat hafalan terdapat dalam buku 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan adalah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam nama kebenaran. Keke bersekolah di sebuah sekolah pelik, sebuah sekolah Kristen, untuk belajar bahasa Inggris. Guru-guru dari Amerika sangat baik hati dan bersabar untuk mengajar dia. Tetapi, mereka menggunakan sebuah buku pelik yang berwarna hitam untuk mendapatkan pelajaran mereka. Cego, mengapakah buku hitam ini sangat istimewa? Keke, saya tidak pernah melihatnya sebelum ini. Ini adalah Alkitab. Ia adalah firman Tuhan yang mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang baik, jawab Pastor Thompson. Benarkah? Jika begitu, saya harus membacanya. Mungkin ia akan dapat menolong saya untuk berubah dan menjadi budak yang baik. Lalu, ibu saya juga akan menjadi lebih gembira, kata Keke. Sebaik saja Keke menghabiskan kerja rumahnya, dia membuka buku yang dia pinjam dari Pastor Thompson. Saya harus tahu apa isinya, Keke berkata seorang diri. Berhenti membaca buku hitam itu, Keke, jerit ibu. Jangan mendapatkan ide-ide pelik dari orang Kristen. Jangan lupa, kita beragama Buddha. Ibu Keke memberikan dia amaran. Saya suka membaca buku ini
karena ia mempunyai ide-ide yang pelik dan lucu. Ia menyuruh saya berbuat baik kepada musuh saya, memberikan pipi kiri apabila pipi kanan saya ditampar, tidak bersedih apabila ada orang meninggal, berdoa tanpa henti. Wah, saya tidak dapat bayangkan apa rekan-rekan saya akan katakan tentang buku ini, kata Keke. Apa yang sudah terjadi pada kamu, Keke? Tanya seorang daripada rekannya. Kamu tidak sudah ingin berbuat tipu muslihat atau mengusik-usik. Kamu tidak makan babi. Kamu tidak berseronok. Berbulan-bulan kemudian, Keke pergi berjumpa dengan cegunya dengan permintaan yang luar biasa. Pastor Thompson, saya harus bercakap dengan kamu sekarang. Saya percaya kepada Yesus, Alkitab, dan seluruh perkataan yang ada dalam buku ini. Saya ingin untuk dibaptis, kata Keke dengan bersungguh-sungguh. Puji Tuhan, Pastor Thompson berseru. Shalom, salam damai. Alkitab telah membantu saya di rumah dan di sekolah untuk sentiasa menghormati ibu bapa dan orang lain serta selalu berbuat baik. Seterusnya, ayat Alkitab yang menyentuh jiwa saya terdapat dalam buku Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Saya tidak mengalami cabaran untuk membaca Alkitab karena saya sentiasa mendapat dorongan daripada ibu bapa mempunyai penentukan masa yang cukup dan persekitaran yang menggalakkan untuk saya membaca Alkitab setiap hari. Akhir sekali, kita boleh hidup seperti mana Alkitab telah tunjukkan karena segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Rekan-rekan semua, saya senang untuk mengungsikan amalan hidup saya tentang Alkitab. Saya mempunyai jadwal membaca Alkitab sendiri. Ini adalah jadwal membaca Alkitab setiap hari yang saya lekatkan di dinding bilik. Marilah buat jadwal membaca Alkitab, tentu lebih menarik daripada ini. Rekan-rekan semua, saya akhiri perkongsian amalan hidup saya dengan serangkap pantun. Hari Sabat, hari perhentian suci, seluruh umat beribadah di gereja. Ajaran Alkitab perlulah dituruti, mahkota kehidupan milik kita di surga. Selamat membaca Alkitab rekan-rekan, sampai jumpa lagi.
Mari kita semua tunduk kepala dan si pimpin dalam doa. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih menolong kami percaya Yesus dan Alkitab. Ajar kami untuk mengasihimu dengan lebih mendalam setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hai semua, untuk menonton lebih banyak program yang menarik, follow dan like Facebook page kami, TV Pengharapan Wilayah 3, dan subscribe YouTube channel TV Pengharapan Wilayah 3. Tuhan memberkati.